Salve saudara-saudara, Alkitab itu bukunya Gereja Katolik. Apakah Anda setuju? Gereja Katolik mengaku bahwa tidak ada gereja Katolik, maka tidak ada Alkitab. Ini kata Dr. Deki Ngagedas mengenai klaim itu. Alkitab itu diilhamkan, theopneustos, dinafaskan oleh Allah. Jadi bagaimana ceritanya satu kitab yang dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, tapi otoritasnya kamu yang kasih. Bagaimana ceritanya itu? Coba kamu kasih tahu itu, gunakan logik dari sudut sebelah mana. Alkitab itu theopneustos, firman Allah, diilhamkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah, tapi otoritasnya diberikan oleh gereja. Itu kegilaan apa itu? Itu logika apa itu? Ya, sebenarnya logikanya sederhana saja ya. Gereja Katolik tidak menolak bahwa Alkitab itu theopneustos, tapi pertanyaannya dari mana? Bagaimana Pak Deki bisa tahu bahwa buku-buku tersebut theopneustos dan yang lain tidak? Ya, ada 20 Injil, lalu kenapa 4 saja yang theopneustos? Itu Pak Deki adakan penelitian di mana dan siapa yang percaya dengan Pak Deki? Jadi jelas, Gereja Katolik memang memberikan kepada dunia Alkitab. Gereja Katolik menulis Perjanjian Baru, kemudian mengambil kitab suci Yahudi dan menggabungkannya dengan Perjanjian Baru untuk membentuk Alkitab. Jadi Tuhan menghembuskan Roh Kudus kepada orang-orang untuk mencatat tulisan tertentu. Baru pada tahun 382 Masehi, Gereja Katolik di bawah Paus Damasus pertama menegaskan daftar kitab-kitab yang theopneustos itu. 27 dalam Perjanjian Baru dan 46 dalam Perjanjian Lama yang telah ditunjukkan oleh beberapa bapak gereja. Daftar ini disebut kanon. Banyak tulisan palsu pada masa itu yang mengklaim sebagai theopneustos, tetapi 27 yang dipilih untuk membentuk Perjanjian Baru memiliki asal-usul kerasulan dan sesuai dengan tradisi yang telah diturunkan dari para rasul. Meskipun ketidaksepakatan mengenai topik ini adalah kenyataan di antara beberapa orang Kristen, gereja di bawah ilham Roh Kudus membedakan mana yang harus dimasukkan dalam kanon. Sekarang kita menyebut koleksi buku-buku ini sebagai Alkitab yang berasal dari kata Yunani, buku kan, Bible, buku. Jadi gereja tidak hanya menyusun Alkitab, tetapi Gereja Katolik lah alasan mengapa kita masih memilikinya sampai sekarang. Sebelum penemuan mesin cetak pada tahun 1400-an, memiliki Alkitab itu tidak mudah atau murah. Alkitab harus disalin dengan tangan. Untungnya para biarawan dari abad pertengahan melihat ini sebagai karya cinta. Alkitab begitu suci bagi orang Kristen sehingga banyak biarawan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari, tidak hanya menyalinnya, tetapi juga menghiasnya dengan indah. Mereka membagi kitab-kitab Alkitab menjadi pasal dan ayat yang sekarang kita kenal dan membantu mempopulerkan format kodeks. Berkat orang-orang ini, kita masih memiliki Alkitab. Dan untuk alasan ini, setiap orang yang menghargai Alkitab harus bersyukur atas prestasi besar para biarawan Katolik. Tanpa Gereja Katolik, tidak ada Alkitab.